kita dengan tegas mengatakan bahwa ini masalah kedaulatan Indonesia. Kita boleh menamakan apapun KRI kita, ya, termasuk menamakan KRI Usman dan Harun. Orang yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk Indonesia, dan itu dilakukan oleh Usman dan Harun gitu. Harun bin Said alias Thohir lahir pada tanggal 14 April 1947 di Kepulauan Bawean. Dibesarkan di wilayah yang dikelilingi pantai, membuat Harun sangat mencintai dan mengenal betul tentang laut. Dia bahkan sudah sering berlayar dengan cara menyelinap ke kapal-kapal yang berlabuh di pulaunya. Setelah lulus SMA, Harun memutuskan untuk menjadi anggota sukarelawan Korps Komando Angkatan Laut (KKO) pada bulan Juni 1964. Saat itu, Harun ditugaskan untuk masuk ke dalam tim Brahma 1 di basis 2 Ops Akoti di bawah Letnan KKO Paulus Subekti. Di sini ia bertemu dengan Usman alias Janatin bin Muhammad Ali dan Gani bin Arub. Ketiga pemuda ini bergaul cukup erat, lebih-lebih setelah mereka sering ditugaskan bersama-sama. Setelah Thohir memasuki sukarelawan Al-Rif yang tergabung dalam Dwikora dengan pangkat prajurit KKO 2 atau Prako 2, dia mendapat gembelengan selama 5 bulan di daerah Riau Daratan sejak tanggal 1 November 1964. Pada tanggal 1 April 1965, dinaikkan pangkatnya menjadi Kopral KKO 1 atau Kopko 1. Selesai mendapatkan gemblengan di Riau Daratan sebagai sukarelawan tempur bersama-sama rekan-rekan lainnya, ia dikirim ke Pulau Sambu. Hingga beberapa lamanya rombongan Thohir dan kawan-kawannya yang tergabung dalam kesatuan Akoti basis melaksanakan tugas di Pulau Sambu. Harun dinilai selaku prajurit yang tegas, disiplin, dan mampu mengemban tugas yang dipercayakan padanya. Kisah sedih sekaligus miris tersebut bermula dari tahun 1962. Tahun 1962 itu, Indonesia sedang terlibat konfrontasi dengan Federasi Malaya atau Persekutuan Tanah Melayu, sebutan untuk Malaysia sebelum negeri jiran itu resmi dideklarasikan pada 16 September 1963. Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia rupanya tidak senang melihat tingkah Federasi Malaya yang berambisi mencaplok Sabah, Sarawak, bahkan Brunei Darussalam yang terletak di Pulau Borneo alias Kalimantan bagian utara berdampingan dengan wilayah NKRI. Menurut Soekarno, upaya pembentukan negara Malaysia dengan mengincar sebagian wilayah Kalimantan adalah bentuk baru imperialisme yang berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. Federasi Malaya bagi Soekarno hanyalah negara boneka Inggris. Operasi militer itu dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara Umar Dhani yang ditunjuk langsung Presiden Soekarno untuk menggantikan Sweja Dharma Salim Said dari Gestapo ke Reformasi 2013. TNI saat itu membutuhkan 3 sukarelawan, dan pada akhirnya Usman Janatin, Harun Thohir, dan Gani bin Arub mendapat tugas tersebut. Setelah beberapa bulan menjadi anggota KKO, pada tanggal 10 Maret 1965, Harun mendapat tugas rahasia yang amat berat, yakni menyusup ke Singapura dan membuat sabotase di sana. Bersama Usman bin Muhammad Ali dan Gani bin Arub, dia menerima tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Thohir sendiri memiliki beberapa keuntungan atas tugasnya itu. Dia sebelumnya pernah pergi ke Singapura hingga beberapa kali dengan menyamar sebagai pelayan dapur. Selain itu,
Perawakan Thohir yang mirip orang Cina ternyata sangat menguntungkan dalam penyamarannya. Harun juga menguasai bahasa Inggris, Cina, dan Belanda dengan lancar, semakin membantu pula dalam kebebasannya untuk bergerak dan bergaul di tengah-tengah masyarakat Singapura yang mayoritas orang Cina. Dengan menggunakan perahu karet, keduanya berangkat pada tanggal 8 Maret 1965 dengan membawa 12,5 kg bahan peledak. Mereka mendapat perintah untuk melakukan sabotase ke sasaran-sasaran penting di kota Singapura. Sasaran tidak ditentukan dengan pasti, jadi harus ditentukan sendiri. Tanggal 10 Maret 1965, mereka berhasil meledakkan bangunan McDonald House yang terletak di pusat kota. Peristiwa peledakan itu pun menimbulkan kegemparan dan kekacauan bagi masyarakat Singapura. Untuk mencari dan menangkap orang yang meledakkan bangunan tersebut, dikerahkanlah alat-alat keamanan. Setelah melakukan aksinya, Harun dan Usman melarikan diri dan dengan susah payah berhasil mencapai daerah pelabuhan, sedangkan Ghani bin Arub mencari jalan lain. Sebuah motor boot pun berhasil mereka rampas. Keduanya kemudian berangkat kembali ke Pulau Sambu. Namun sayang, di tengah jalan, motor boot mengalami kerusakan mesin. Mereka akhirnya berhasil ditangkap oleh patroli musuh pada 13 Maret 1965. Keduanya dibawa kembali ke Singapura untuk diadili. Pengadilan Singapura menjatuhkan vonis hukuman mati. Pemerintah Indonesia pun melakukan berbagai usaha untuk meminta pengampunan atau keringanan hukuman namun tidak berhasil. Di penjara Changi, Singapura, kedua prajurit itu menjalani hukuman gantung pada pagi hari tanggal 17 Oktober 1968. Jenazah mereka dibawa ke Indonesia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasanya kepada negara, Kopral KKO TNI Anumerta Harun bin Said, anggota Korps Komando atau sekarang Korps Marinir Alri Harun bin Said dianugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 0503 tahun 1968 tanggal 17 Oktober 1968. Usman Janatin dan Harun Thohir adalah tokoh patriotik yang berhasil menuntaskan misi Ganyang Malaysia era Presiden Soekarno. Bahkan keduanya diabadikan TNI sebagai nama kapal perang Republik Indonesia. Kini KRI Usman Harun 359 menjadi salah satu penjaga perairan Natuna Utara. Begitu juga dengan Bandar Udara Bawean, juga dikenal sebagai Bandar Udara Harun Thohir, adalah bandar udara yang terletak di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Bandara ini dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Nama bandara ini diambil dari Kopral 2 KKO Anumerta Harun Said bin Muhammad Ali yang dikenal sebagai Harun Thohir. Bandara ini diresmikan oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan pada tanggal 30 Januari 2016.